konsentrasi untuk menjawab soalnya. Nah, di sini ada satu soal, jangan takut salah, waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis. Silahkan jawabnya teman-teman. Boleh dikirim di chat dulu. Saya dapatnya salah, nggak apa-apa. Kita belajar ya. Dan saya lihat teman-teman menjawab delta. Ada juga Bravo. Oke, antara delta atau Bravo. Mari kita cek bersama. Seperti biasa, teman-teman cari dulu kata kerja sebagai predikat ya. Kalau ditarik dari depan ke belakang, sama sekali tidak ada kata kerja sebagai predikat. Artinya di sini teman-teman membutuhkan kata kerja sebagai predikat. Nah, apakah sudah ada subjeknya? Ternyata juga belum ada karena there itu keterangan teman-teman tidak bisa jadi subjek. Nah, tapi subjek kalau letaknya bukan di depan sendiri, sebelumnya malah ada keterangan, nggak ada komanya, harus teman-teman cek. Siapa tahu itu penanda inversi. Dan ternyata benar saja, there ketika diletakkan di sebelumnya subjek tidak ada koma setelahnya, itu adalah penanda inversi nomor satu, teman-teman. Nah, berarti teman-teman jangan cari subjek predikat, tapi cari yang predikat dulu. Nah, karena setelahnya titik-titik itu sudah ada kata benda, berarti itulah subjeknya, teman-teman. Gitu ya, yaitu approximately 195 countries. Jadi sekitar 190 negara itu adalah kata bendanya dan dia jamak ya. Nah, berarti di sini teman-teman hanya membutuhkan predikat saja. Nah, A, B, C, D yang bisa jadi predikat cuman Bravo atau Delta. Alpha itu to verb 1 tidak bisa jadi predikat. Yang Charlie itu verb ing berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya tidak bisa jadi predikat. Oke, nah bedanya Bravo sama Delta apa? Bravo itu is dipakai ketika subjeknya tunggal. Sedangkan R itu dipakai ketika subjeknya jamak. Jadi kalau teman-teman pengen tahu pakainya is atau R ya dilihat aja subjeknya tunggal atau jamak. Subjeknya tadi adalah sekitar 195 negara. Nah, jelas di situ ada sekitar 195 itu jumlah dari bendanya. Berarti lebih dari satu ya, teman-teman. Otomatis itu jamak. Kalau jamak kita pakai yang delta, bukan yang bravo. Jadi jawabannya yang delta gitu ya. Nanti kalau dibaca, there are approximately 195 countries in the world. Kalau diartikan ada sekitar 190 negara di dunia. Seperti itu. Lanjut lagi ke nomor berikutnya, teman-teman. Silahkan dicoba lagi 30 detik dimulai dari sekarang ya. Silahkan, teman-teman. Alright guys, thumbs up. Waktunya habis. Silahkan jawabannya dikirim di chat ya. Dan saya lihat teman-teman menjawab alpha, ada juga delta. Kita cek bersama apakah delta atau alpha. Nah, di situ ada predikat, nggak ada predikat ya teman-teman. Berarti di situ kita harus carikan predikat. Subjeknya juga belum ada. Nah, tapi kok subjek letaknya di tengah-tengah kalimat, maka teman-teman harus curiga ada apa sebelumnya. Apalagi nggak ada koma di situ teman-teman. Ya kan? Nah, berarti tugas teman-teman adalah cek dulu sebelumnya subjek apa. Siapa tahu itu penanda inversi. Nah, di sebelumnya subjek ada di bagian selatannya Indiana. Itu kan keterangan tempat. Kalau ada keterangan tempat pindah sebelumnya subjek dan tidak ada koma, itu menjadi penanda inversi nomor 2. Jadi teman-teman cari yang inversi. Gitu ya. Jadi cari yang predikat dulu baru subjek. Nah, di sini yang predikat dulu baru subjek itu memang ada dua, teman-teman. Antara alfa atau delta. Gitu ya. Nah, sebenarnya kalau kita merujuk pada yang kita pelajari hari ini jawabannya adalah alfa sebenarnya ya. Nah, tapi kenapa saya bilang sebenarnya? Karena di soal, teman-teman jangan lupa di setelah titik-titik itu juga bagian dari kalimat ya. Nah, di situ ada fanboys and. Fanboys itu menghubungkan dua bagian kalimat yang sama, teman-teman. Nah, karena setelahnya and itu adalah kata benda yang mana dia nanti juga jadi subjek ya.
Artinya, predikat subjek ini subjeknya harus dimentokin di paling belakang. Jangan ada bagian predikat di setelahnya subjek. Gitu ya, teman-teman. Karena nanti masa subjek ngubungin sama bagian predikat kan nggak bisa. Jadi subjek ya dengan subjek. Oke, nah maka jawabannya adalah yang delta. Gitu ya. Dan ini juga tidak menyalahi aturan di grammar. Gitu ya, teman-teman. Kenapa? Karena kan are located itu pasif, teman-teman. Pasif itu tidak boleh punya objek. Nah, berarti historic size itu bukan objek. Kata benda itu kalau bukan objek, ya berarti subjek. Seperti itu. Nah, subjeknya ini ada dua. Seperti itu. Nah, kalau misalnya tidak ada N limestone caves ini, baru jawabannya adalah yang alpha. Gitu ya. Dan soal ini nanti keluar cara mengerjakan soal seperti ini. Itu nanti kalau saya nggak salah ya teman-teman, itu akan keluar di tes yang dari lembaga. Seperti itu. Silakan, sebentar. Silakan Mr. Dia Guntur kalau ingin bertanya boleh ditanyakan. Barusan saya jawab D, cuman saya teh mau nanyain ini teh eh tadi teh kurang kedengaran, tahu inversinya teh dari kata-kata yang portion atau yang mana, Mister? Ya semuanya harus terjadi. Ini tuh kan preposisi. Preposisi itu tidak boleh berdiri sendiri di dalam kalimat. Nggak ada preposisi itu menempati posisi di dalam kalimat sendirian nggak bisa. Ya. Nah fungsinya preposisi ini apa? Preposisi itu fungsinya adalah merubah kata benda setelahnya menjadi keterangan. Nah ini juga ada preposisi lagi tuh. Jadi keterangan juga. Nah jadi ini keterangan, ini juga keterangan, Mister. Nah, keterangan itu banyak ya jenisnya. Nah, kita cek itu keterangan apa dengan mengartikan. Jadi, di bagian selatannya Indiana itu kan keterangan tempat berarti menunjukkan letak atau posisi bendanya. Seperti itu. Nah, karena keterangan tempat dipindah sebelumnya subjek dan tidak ada koma setelahnya, maka itu menjadi penanda inversi nomor 2, Mister. Oh iya, Seperti siap itu. ngerti, Mister. Makasih. Oke. Nah, mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman sebelum kita lanjut ke nomor berikutnya. Aman ya sepertinya. Oke deh, teman-teman coba lagi. Semakin sering teman-teman bertemu dengan pola soal seperti ini, teman-teman nanti akan terbiasa dan akan di luar kepala, akan mudah seperti itu. Tapi kalau baru pertama ketemu salah nggak apa-apa, kita belajar. Gitu ya, itu bagian dari proses. Saya mute kembali, silahkan teman-teman coba ke nomor berikutnya, jangan takut salah ya. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman. Boleh dikirim di chat dulu ya, kemudian kita bahas bareng. Dan saya lihat teman-teman menjawab antara Bravo, ada juga Delta, ada juga Charlie ya, ada juga Alpha. Nah, berarti sudah lengkap teman-teman. Alpha, Bravo, Charlie, Delta. Nah, kita cek bersama. Gitu ya, seperti biasa. Nah, sebenarnya gampang aja teman-teman ya. Kalau teman-teman sudah terbiasa nanti teman-teman akan nemu cara cepat seperti ini. Kalau menemukan di depan sendiri ada not until, setelahnya nggak ada koma sama sekali sudah fix cari yang predikat dulu baru subjek. Maaf ya, saya tadi hampir bilang auxiliary karena tidak selalu pakai auxiliary teman-teman. Jadi predikat dulu baru subjek atau inversi. Atau kalau yang pakai cara pelan-pelan materi kita hari ini, cari predikat dulu. Ya, kalau ditarik dari depan ke belakang sama sekali tidak ada kata kerja yang bisa jadi predikat. Artinya di sini kita harus carikan predikat. Apakah sudah ada subjek? Ternyata tidak ada, karena kata benda the gold rush itu terikat oleh preposisi until. Dia jadi keterangan, teman-teman. Oke, berarti di sini kita butuh subjek. Nah, tapi kok subjek tempatnya bukan di awal kalimat, di tengah-tengah kalimat seperti ini, sebelumnya nggak ada koma, harus dipastikan dulu, dicek dulu sebelumnya ada apa. Nah, ternyata benar sekali ada not until itu penanda inversi nomor 3, teman-teman, yaitu keterangan yang maknanya negatif. Jadi cari yang predikat dulu, baru subjek. Nah, di pilihan ganda hati-hati ada dua predikat dulu baru subjek, yaitu yang Bravo sama yang Delta. Oke, teman-teman. Nah, eh,
Jawabannya adalah yang delta, teman-teman. Mungkin teman-teman kaget ya. Justru bukannya auxiliary dulu baru verb ya. Nah, teman-teman masih ingat, occur itu termasuk ke dalam kata kerja yang apa? Yang butuh objek atau yang tidak butuh objek? Kalau occur ini. Atau terjadi, artinya terjadi atau ada. Nah, occur itu adalah kata kerja yang tidak butuh objek. Betul, teman-teman. Nah, kata kerja yang tidak butuh objek itu tidak bisa dipasifkan. Dia tidak memiliki bentuk be verb 3 ataupun verb 3 yang berdiri sendiri. Gitu ya. Jadi kalau ada to be, setelahnya ada occurred, itu dua-duanya berdiri sendiri-sendiri. Was-nya berdiri sendiri sebagai predikat yang nggak punya arti ya. Occurred-nya itu juga berdiri sendiri. Nah, makanya yang Bravo ini nggak bisa karena predikatnya double, teman-teman. Kayak ada dua verb dua, seperti itu. Jadi nggak bisa ya, karena kata kerja yang dipakai adalah occur. Kata kerja yang tidak butuh objek. Materi kita kemarin. Kata kerja yang tidak butuh objek tidak bisa kita pasifkan, alias tidak punya bentuk be verb 3 ataupun verb 3 yang berdiri sendiri. Jadi itu berdiri sendiri-sendiri, was-nya berdiri sendiri, occur-nya berdiri sendiri, teman-teman. Jadinya nanti double predikatnya. Seperti itu. Gitu ya. Nah, nanti kalau diartikan, baru setelah peristiwa Gold Rush, terjadilah sebuah perpindahan atau gerakan besar-besaran atau massal gitu ya, untuk bermigrasi ke arah barat dalam jumlah yang besar. Seperti itu. Gitu ya, teman-teman, masih materi kita kemarin. Nggak apa-apa, kadang kita sekali dua kali kepleset. Tapi ini ketika teman-teman sering-sering ketemu author, pasti teman-teman lebih berhati-hati atau lebih kritis seperti itu. Ada pertanyaan masih belum ngerti, Mister. Apakah selain occur ada yang lain lagi seperti occur? Banyak, Mister. Materi kita kemarin tentang kata kerja. Kata kerja itu kalau diartikan atau secara mana, ada yang butuh objek. Contohnya kemarin adalah refract. Contohnya adalah emit. Contohnya adalah produce. Ya, jadi refract itu membiaskan. Apa namanya? Emit itu memancarkan. Produce itu menghasilkan atau memproduksi. Kita nggak bisa hanya bilang perusahaan ini memproduksi. Nah, memproduksi apa? Memproduksi harus dikasih objek. Nah, tapi ada juga kata kerja itu yang tidak boleh dikasih objek. Materi kita kemarin, teman-teman ya. Nah, kata kerja yang tidak butuh objek, contohnya adalah occur, artinya terjadi. Atau occur itu juga bisa diartikan ada. Gitu ya. Kemudian, selain occur kemarin ada kata, apa lagi teman-teman? Fall, misalnya, jatuh. Ya. Contohnya lagi adalah kata appear, nampak atau muncul seperti itu. Nah, jadi kata kerja yang tidak butuh objek ya jangan dikasih objek. Dan kenapa kita harus tahu kata kerja itu butuh objek atau tidak butuh objek? Itu ada hubungannya dengan pembentukan di dalam kalimat. Apakah dia aktif atau pasif? Karena kalau kata kerja itu termasuk ke dalam kata kerja yang butuh objek, dia bisa aktif, bisa pasif. Sedangkan untuk kata kerja yang tidak butuh objek, contohnya occur, contohnya fall, dan teman-temannya contohnya react gitu ya, itu tidak bisa kita pasifkan alias tidak bisa memiliki bentuk be verb 3 gitu ya. Jadi hanya punya bentuk verb 2 kalau ada ed-nya. Dan verb 2 itu tidak boleh pakai auxiliary. Jadi kalau teman-teman menemukan ada was kok sama occurred itu dua itu apa berdiri sendiri-sendiri. Was itu berdiri sendiri, occurred juga berdiri sendiri, bukan auxiliary verb. Seperti itu. Itu ya, teman-teman. Alasannya itu tadi karena materi kita hari kemarin. Jadi kata kerja yang tidak butuh objek tidak bisa dipasifkan alias tidak memiliki bentuk be verb 3 seperti itu. Ataupun verb 3 yang berdiri sendiri tidak bisa. Gitu ya. Nah, ada appear juga, betul. Ada search, nice. Jadi meningkat itu juga tidak butuh objek. Ada react, bereaksi dan masih banyak lagi seperti itu. Di jawaban ini, occurred itu verb 2 kan ya? Betul, occurred ini verb 2, was juga verb 2, teman-teman. Nah, verb 2-nya ada dua, predikatnya ada dua, jadi nggak bisa. Seperti ini. Kalau learn gimana, Sar? Nah, untuk beberapa kata kerja, contohnya stop tadi ya, contohnya learn juga, contohnya study, itu bisa memiliki dua arti, teman-teman. Bisa artinya belajar, kalau belajar itu tidak butuh objek, gitu ya. Tapi juga bisa artinya mempelajari atau meneliti, yang mana dia butuh objek. Nah, cara mengetahuinya atau secara bentuk mengetahuinya kita lihat ada auxiliary atau tidak, pakai auxiliary atau tidak. Kalau pakai auxiliary, ya berarti nggak mungkin itu verb 2. Verb 2 tidak boleh pakai auxiliary, teman-teman.
Oke, kalau verb 3 berarti harus dikasih auxiliary supaya jadi predikat seperti itu. Gitu ya. Jadi kalau kita cek di kamus, teman-teman, sorry, kalau learn itu coba kita cek aja ya. Kalau learn karena kadang beda dengan study ya, teman. Tapi kita cek aja supaya lebih pasti. Nah, ternyata benar, learn itu bisa artinya intransitif, bisa juga artinya transitif. Jadi bisa artinya itu apa namanya? Belajar. Kalau belajar ya tidak perlu objek. Kalau mempelajari berarti dia butuh objek. Seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Nah, sama, semuanya ada yang transitif, intransitif. Nah, misalkan transitif juga ada juga artinya menghafalkan. Jadi learn itu menghafalkan juga bisa. Seperti itu. Gitu ya. Jadi beberapa kata kerja contohnya learn, contohnya stop, yang tadi saya sampaikan itu. Nah, dia memiliki bisa transitif, bisa intransitif. Seperti itu tergantung konteks atau penggunanya. Contohnya ini, the referee stopped the fight. Berarti stopnya di situ artinya menghentikan. Karena setelahnya ada the fight, itu objek. Berarti dia butuh objek. Nah, tapi ada juga yang misalnya had stopped. By midday, jadi saat tengah hari atau apa, ketika duhur gitu ya, ketika panas-panasnya hari itu, hujan telah berhenti. Seperti itu. Nah, ini berhenti ini tidak butuh objek. Setelahnya nggak ada objeknya. Dan ini aktif ya, teman-teman, karena auxiliary yang dipakai have, bukan to be. Oke, have verb 3 itu aktif. Nah, tapi nggak ada objeknya, karena stop itu bisa juga intransitif, artinya berhenti seperti itu. Sama kayak learn, gitu ya. Kita lanjut ya, teman-teman. Nah, itu masalahnya di vocab. Vocab itu teman-teman akan perkaya dari latihan-latihan, catat, latihan, catat seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman coba dulu, jangan takut salah. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat sedapatnya dulu ya. Dan saya lihat ada jawaban alfa, ada juga delta. Kemudian ada pertanyaan juga dari Miss Rizky, ada teori khusus nggak mengenai not only but also ini ya, Mister? Teori khusus, atau nanti habis ini kita buka di kampus ya, teman-teman. Nah, jadi kita cek dulu untuk ini, teman-teman. Jadi caranya sama, teman-teman cari dulu kata kerja sebagai predikat di soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada verb 1 yaitu improve, teman-teman, itu predikat ya. Subjeknya di paling depan itu yaitu online collaboration tools. Nah, sebelumnya improve itu ada but, tapi tidak ada koma sebelumnya. Artinya but ini bukan menghubungkan dua SP, teman-teman. Tapi dia hanya menghubungkan bagian kalimat yang sama. Kalau setelahnya ada predikat, maka sebelumnya harusnya juga ada predikat. Jadi di sini kita harus carikan predikat satu lagi yang dihubungkan dengan conjunction friend voice ini. Gitu ya. Nah, tapi karena sudah ada subjeknya, maka teman-teman tidak perlu carikan subjek lagi. Karena kalau teman-teman tambahkan subjek lagi, predikatnya, maksudnya subjeknya double atau pemborosan. Seperti itu. Nah, jadi cukup carikan verb satu saja. Jadi jawaban yang benar adalah yang alpha, teman-teman. Loser itu kan ada not only. Bukannya not only itu penanda inversi nomor 3 ya. Jawabannya iya kalau diletakkan di sebelumnya subjek. Kalau letaknya bukan di sebelumnya subjek atau di setelahnya subjek seperti ini, dia tidak menandakan inversi. Inversi itu pembalikan subjek predikat, teman-teman. Nah, sedangkan di sini kita tidak butuh subjek lagi. Jadi masa predikat dibalik dengan predikat? Kan nggak bisa. Gitu ya. Masa predikat saja sendirian dibalik. Baliknya sama siapa kan nggak ada. Karena kita sudah punya subjek di dalam kalimat. Oke, nah tapi kalau not only ini kita pindah di sebelumnya subjek, barulah di situ menjadi penanda inversi. Nah, sekarang kita cari ya untuk di kamus untuk penggunaan not only but also ini. Jadi kalau hubungannya dengan materi kita hari ini sudah saya sampaikan ya, teman-teman. Tapi mungkin saya masih ini supaya teman-teman bisa lebih dapat yang ditanyakan gitu maksudnya.
Jadi not only but also kita cari teman-teman. Biasanya yang di ini ya, nah ini not only nih misalkan. Nah, not only but also coba kita cari. Oh, ternyata tidak ada keterangan grammarnya di sini ya. Nah, tapi kalau kita lihat di contoh itu bisa, teman-teman. Not only itu kalau diletakkan di dalam tengah-tengah kalimat, artinya di setelahnya subjek, dia tidak perlu diinversi. Gitu ya. Jadi subjek predikat, contohnya kalimat ini. Subjek predikatnya cuma satu. Subjeknya Shakespeare, predikatnya was. Oke, nah but di sini hanya menghubungkan dua komplement, yaitu a writer sama an actor. Seperti itu. Jadi tidak perlu diinversi karena dia terletak di setelahnya subjek. Tapi kalau not only ini kita pindah di depan sendiri, contohnya yang bawah itu teman-teman. Not only, nah itu setelahnya bukan subjek tapi auxiliary do. Baru subjeknya the nurses diikuti verbnya. Setelah auxiliary do kan verb 1, yaitu want. Seperti itu. Nah baru setelah koma diikuti subjek predikat lagi karena ada sebenarnya di sini ada but-nya ya, tapi but also itu boleh dihilangkan teman-teman. Jadi di situ langsung pakai they want nggak apa-apa. Jadi not only do the nurses want a pay increase, they want atau but they also want reduced hours as well. Jadi kalau diartikan tidak hanya para perawat tersebut menginginkan kenaikan gaji gitu ya teman-teman, namun mereka juga menginginkan jam kerja yang dikurangi juga seperti itu. Nah, jadi secara penggunaan atau secara teori sudah saya sampaikan tadi, not only kalau terletak di setelahnya subjek ya jangan diinversi. Tapi kalau not only dipindah sebelumnya subjek tanpa ada koma setelahnya, itu adalah negatif adverb atau keterangan yang maknanya negatif. Dan kalau diletakkan di sebelumnya subjek, itu penanda. Seperti itu. Gitu ya. Sir, facilitate itu apakah verb ya? Berarti dua verb dong, Sir. Facilitate, sebentar. Yang mana, Miss? Atau yang di soal tadi ya? Coba kita cek. Yang di soal ini ya. Oh iya betul, facilitate itu maksudnya di pilihan ganda ya. Nah, facilitate itu kan verb sir. Betul, itu predikat, teman-teman. Nah, berarti di kalimat ini ada dua verb atau dua predikat. Jawabannya iya, karena di situ ada fanbase yang menghubungkan predikat dengan predikat. Nah, fanbase itu bisa menghubungkan dua bagian kalimat yang sama. Gitu ya. Misalnya nih, ayah saya merokok dan menonton TV atau ayah saya merokok dan membaca koran di teras. Misalnya seperti itu. Nah, itu ada dua predikat. Yang pertama merokok, yang kedua adalah membaca koran. Dihubungkan dengan and dan tadi. Nah, jadi fanbase itu bisa menghubungkan bagian kalimat yang sama. Misalnya, teman-teman, subjek dengan subjek saja, predikatnya cuma satu. Misalnya, ayah saya dan ibu saya sedang pergi keluar kota. Nah, subjeknya ada dua, ayah saya sama ibu saya, dihubungkan pakai dan. Itu fanbase. Gitu ya. Nah, kemudian fanbase itu juga bisa menghubungkan predikat dengan predikat. Contohnya tadi, ayah saya sedang merokok dan sedang membaca koran di teras. Nah, itu subjeknya cuma satu, ayah saya. Predikatnya ada dua, merokok dan membaca koran. Nah, fanbase juga bisa menghubungkan dua objek. Contohnya, saya suka nanas dan apel. Saya subjek, suka predikat, nanas objek, apel objek dihubungkan dengan dan atau and. Gitu ya. Jadi fanbase itu bisa menghubungkan bagian kalimat yang setara atau paralel. Seperti itu. Oke. Kemudian Mister, apakah ini ada hubungannya dengan kesetaraan? Maksudnya parallel structure? Jawabannya iya, karena setiap teman-teman menemukan ada fanbase. Fanbase itu ada dua kemungkinan. Entah dia menghubungkan dua SP ketika sebelumnya ada satu koma. Nah, tapi kalau nggak ada koma seperti ini, jadi kemungkinan besar dia menghubungkan bagian kalimat yang sama atau yang setara. Seperti itu. Atau parallel structure lah, seperti itu. Gitu ya. Kemudian fanbase-nya kan biasa kalau ada koma sebelumnya. Ya, kalau dia menghubungkan dua SP ya. Terus di soalnya nggak ada koma sebelumnya but. Betul, memang nggak ada. Karena but itu juga bisa menghubungkan bagian kalimat yang sama. Jadi mungkin kalau teman-teman review kembali materi tentang conjunction, kenapa sih conjunction fanbase itu kok dibedakan dari conjunction yang lain? Kan dia juga conjunction, kenapa nggak dijadiin satu aja? Gitu ya. Karena conjunction fanbase itu memiliki perbedaan penggunaan. Perbedaan penggunaan pertama adalah penempatannya. Penempatannya fanbase itu tidak boleh di awal kalimat. Hanya bisa di tengah-tengah kalimat kalau di soal structure TOEFL ya. Kemudian yang kedua, pola kalimatnya atau rumusnya. Jadi pola kalimat yang menggunakan fanbase ketika menghubungkan dua SP adalah subjek predikat, koma,
fanboys, subjek, predikat. Jadi cuma satu itu. Sedangkan kalau yang selain fanboys, polanya ada minimal ada 3 setidaknya. Sebenarnya ada lagi, tapi secara umum atau secara dasar gitu ya ada 3. Subjek predikat, conjunction subjek predikat, jadi conjunctionnya di tengah, atau subjek, conjunction subjek predikat predikat, atau conjunction subjek predikat, koma, subjek predikat. Nanti teman-teman boleh direview kembali mungkin kalau yang belum belum sepenuhnya dapat gitu ya mengenai conjunction. Nah, perbedaan ketiga, fanboys itu tidak selalu menghubungkan dua SP, sedangkan selain fanboys menghubungkan dua SP saja. Seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Terus kok but di situ sebagai conjunction padahal nggak ada koma. Nah, conjunction itu atau gini deh, teman-teman. Conjunction itu kan artinya kata hubung. Fungsinya apa sih? Fungsinya adalah menghubungkan. Nah, masalahnya adalah di dalam kalimat yang dihubungkan itu tidak selalu subjek predikat dengan subjek predikat. Nah, kalau masalah penamaan, ini teman-teman namai Wawan tidak apa-apa. Namai Tono tidak apa-apa. Namai Jarwo nggak masalah ya. Yang pasti teman-teman bisa membedakan penggunaan but ini dengan conjunction yang lain atau dengan tono-tono yang lain atau wawan-wawan yang lain karena itu hanya nama, teman-teman. Gitu ya. Teman-teman sebut konektor juga nggak apa-apa. Oke, tapi konektor bukan kelas kata ya, teman-teman. Konektor itu fungsi kalimat. Kelas kata itu cuma ada 8. Oke. Yang saya bilang tadi teman-teman ganti-ganti namanya nggak apa-apa karena ini sebenarnya cuma nama, teman-teman. Yang pertama adalah noun atau kata benda. Misalkan ganti Jono nggak apa-apa, tapi setiap teman-teman menemukan sesuatu yang keluarganya Jono, yaitu nyebutnya harus Jono. Gitu ya. Nah, untuk memudahkan di grammar itu disebutnya noun atau kata benda. Yang kedua, ada kata ganti, pronoun. Fungsinya menggantikan kata benda di dalam kalimat. Yang ketiga, ada kata kerja. Kata kerja itu fungsinya sebagai predikat di dalam kalimat. Jadi kalau teman-teman menemukan kata dalam bahasa Inggris kok keluarganya verb, nah jadi dia bisa jadi predikat gitu ya. Kemudian yang keempat ada, mohon maaf teman-teman, bisa nyala sendiri, bentar ya. Mohon maaf. Oke, lanjut lagi teman-teman. Jadi selain noun, pronoun, sama verb, kita nanti juga akan, sebentar, kita sudah belajar namanya conjunction. Conjunction itu di dalam kalimat fungsinya sebagai konektor atau penghubung. Gitu ya. Nah, tapi teman-teman harus ingat conjunction ini ada dua jenis. Ya, ada fanboys sama selain fanboys. Kenapa fanboys dibedakan? Karena fanboys itu tidak selalu mengkenjang, tidak selalu mengkonek atau menghubungkan dua SP. Ya, juga kadang dia menghubungkan bagian kalimat yang sama. Seperti itu. Oke, kemudian yang kelima, tapi itu juga disebutnya conjunction, teman-teman. Oke, atau konektor. Bisa lah bebas, teman-teman sebut bowo nggak apa-apa, wawan nggak apa-apa ya. Yang penting teman-teman tahu wawan atau bowo itu fungsinya ya sebagai menghubungkan. Seperti itu. Kemudian yang kelima nanti kita akan belajar namanya kata sifat. Kemudian yang keenam nanti kita akan belajar namanya kata keterangan atau adverb. Yang ketujuh kita sudah belajar sedikit tentang kelas kata namanya preposisi. Dan yang terakhir ada namanya kata seru atau interjection. Interjection ya betul, interjection. Nah, kata-kata dalam bahasa Inggris yang teman-teman temukan itu pasti termasuk ke dalam salah satu dari 8 ini. Seperti itu. Nah, kenapa kok kata itu digolongkan atau dikelompok-kelompokkan supaya mudah teman-teman untuk menggunakannya di dalam kalimat. Semua yang bisa di keluarganya noun itu bisa jadi subjek. Semua yang keluarganya pronoun itu juga bisa jadi subjek. Gitu ya. Verb bisa jadi predikat. Conjunction bisa jadi konektor atau penghubung. Adjektif kata sifat. Fungsinya mensifati benda. Adverb jadi keterangan. Memberikan keterangan di dalam kalimat. Preposisi membentuk kalimat keterangan. Maksudnya membentuk kata keterangan maksudnya. Interjection itu memberikan seruan. Seperti itu. Contohnya aduh. Bahasa Inggrisnya ouch. Nah, itu termasuk ke dalam interjection. Tapi di TOEFL structure teman-teman tidak akan pernah menemukan interjection ini. Jadi di soal structure teman-teman hanya perlu menguasai 7 ini. Gitu ya, teman-teman. Kita sudah belajar 4. Ini kalau teman-teman ganti nama-namanya nggak apa-apa. Misalnya noun teman-teman ganti Tini, pronoun diganti Tono, nggak masalah. Tapi teman-teman harus tahu setiap menemukan Tini harus ditempatkan di mana. Setiap menemukan Tono ditempatkan di mana. Seperti itu. Gitu ya. Jadi penamaan itu sebenarnya tidak terlalu penting, teman-teman. Yang penting teman-teman bisa menempatkan itu sebagai apa sesuai fungsinya. Seperti itu. Gitu ya. Jadi kalau ini teman-teman sebut conjunction,
Nggak apa-apa sebut konektor, nggak apa-apa sebut fanboys juga nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi diingat-ingat teman-teman harus tahu fungsinya atau penggunaannya seperti itu. Atau misalnya teman-teman belum puas, "Sir, saya belum puas. But itu kok nggak menghubungkan dua SP kok disebut conjunction?" Ya kita cek aja di kamus teman-teman supaya lebih yakin ya. Nah, but itu conjunction. Walaupun kalau teman-teman cek but yang tidak menghubungkan dua SP, contohnya yang ini teman-teman, ini bukan kalimat ya, tidak ada titik di akhirnya. An expensive but extremely useful book. Ini kalau diartikan sebuah buku yang sangat yang mahal tapi sangat berguna. Di situ ada but, tapi setelahnya tidak ada subjek predikat. Sebelumnya juga tidak ada subjek predikat. Kelas katanya apakah conjunction? Nah, ini kan contoh dari ini, teman-teman. Seperti itu. Gitu ya. Jadi kembali ke materi kita hari kedua, fanboys tidak selalu menghubungkan dua SP. Tapi apakah fanboys itu conjunction? Ya, fanboys itu conjunction, teman-teman. Seperti itu. Gimana, Miss Uci? Apakah dapat? Lanjut aja ya. Sebenarnya tidak ada respon, teman-teman. Oke, kalau gitu kita lanjut dulu ke nomor berikutnya. Silakan, jangan takut salah. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan, teman-teman. Oke, waktunya habis. Dan kita lihat teman-teman, ada yang menjawab Bravo, ada yang menjawab Charlie, dan juga ada yang menjawab, oh enggak, Bravo atau Charlie saja, teman-teman. Oh enggak, ada jawaban Delta. Oke, antara Bravo, Charlie, atau Delta. Kita cek bersama, seperti biasa teman-teman cari dulu kata kerja sebagai predikat ya. Kalau ditarik dari depan ke belakang, cari kata kerja sama sekali di situ tidak ada kata kerja sebagai predikat. Sedangkan kalimat kan harus ada predikatnya. Artinya di sini kita harus carikan predikat. Apakah sudah ada subjek sebelumnya? Sama sekali tidak ada kata benda lepas, teman-teman. Ada kata benda di 18th century itu terikat oleh preposisi until. Dia menjadi keterangan. Itu fungsi kelas kata namanya preposisi. Contohnya kemarin, kulkas itu benda. Tapi kalau saya bilangnya, saya menaruh sebuah es krim atau saya menaruh es krim di dalam kulkas. Nah, di dalam kulkas itu jadi keterangan tempat seperti itu karena ada kata di dalamnya tadi itu preposisi. Nah, artinya di sini kita belum punya subjek. Tapi subjek kalau letaknya di tengah-tengah kalimat sebelumnya nggak ada koma, cek di depan sendiri ternyata ada not until. Nah, atau teman-teman juga bisa menggunakan cara cepat. Di depan sendiri atau di awal kalimat kok ada not until, setelahnya nggak ada koma sama sekali, fix cari yang predikat dulu baru subjek. Itu adalah ciri-ciri soal inversi ini, teman-teman. Gitu ya. Nah, di pilihan A, B, C, D yang predikat dulu baru subjek cuman satu, yaitu yang Bravo. Oke, jadi di situ ada auxiliary did, subjeknya adalah astronomers, verbnya adalah begin. Gitu ya. Nah, jadi jawabannya yang Bravo. Nanti kalau diartikan, barulah setelah abad ke-18, para astronomer itu mulai tertarik gitu, teman-teman. Appreciate di sini tertarik dengan, atau mempelajari lah bisa diartikan gitu, tertarik dengan betapa luasnya alam semesta, ya alam semesta di luar galaksi kita. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silakan teman-teman coba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan.
Oke, sorry, waktunya sudah habis. Silahkan teman-teman kirim jawabannya di chat ya. Nah, kalau saya lihat teman-teman ada yang menjawab Alpha, Bravo, ada juga Charlie, dan juga Delta lengkap ya. Kita cek bersama, cari predikatnya dulu teman-teman. Kalau ditarik dari depan ke belakang, sama sekali tidak ada kata kerja sebagai predikat. Jadi di sini kita butuh predikat. Sebelumnya juga tidak ada kata benda lepas, artinya kita tidak punya subjek. Nah, subjek kalau letaknya di tengah-tengah kalimat, apalagi sebelumnya tidak ada koma sama sekali, maka teman-teman harus curiga ada apa sebelumnya. Nah, ternyata di situ ada in the northern part of Illinois, di bagian utaranya Illinois. Nah, itu keterangan tempat. Keterangan tempat ketika dipindah di sebelumnya subjek dan gak ada koma setelahnya, maka jadi penanda inversi nomor 2 dari 5 yang kita pelajari hari ini. Gitu ya. Nah, di pilihan A, B, C, D yang predikat dulu baru subjek adalah yang Bravo. Nah, jadi jawabannya Bravo. Yang alfa kenapa salah, Sir? Di situ kan juga dibalik predikat dulu baru subjek. Nah, yang alfa ini ada kata there itu penanda inversi juga. Nanti penandanya double sama-sama keterangan tempat. Bedanya yang in the northern part of Illinois yang artinya di bagian utara dari Illinois itu keterangan tempat yang jelas, dideskripsikan, dijabarkan. Sedangkan there itu artinya di sana. Nah, di sana mana kan nggak jelas gitu. Jadi salah satu aja. Sama kayak kita bilang Wawan, he kan nggak bisa. Salah satu aja Wawan atau he gitu. Jadi Wawan atau dia laki-laki seperti itu. Oke, jadi di pemborosan yang alfa. Nanti kalau diartikan di bagian utaranya Illinois ada kota Chicago yang terkenal untuk skenario atau apa ya teman-teman? Scene itu bahasa saya enak. Eh, intinya tampilan-tampilan seninya gitu ya. Jadi pemandangan-pemandangan seninya yang berwarna-warni dan arsitekturnya seperti itu. Lanjut, nah sama kayak fanboys di situ juga bukan menghubungkan dua SP, teman-teman. Dia hanya menghubungkan objek dari for, objek preposisi for, yaitu architecture, benda ya, sama vibrant art scene. Gitu. Jadi karya-karya seninya yang berwarna-warni seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya, silakan. 30 detik dimulai dari sekarang. Oke, waktunya sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Dan saya lihat ada jawaban Alpha, ada juga Charlie, ada juga Bravo. Kita cek bersama. Seperti biasa dicari dulu kata kerja sebagai predikat. Nah, di situ ada predikat is, subjeknya it. Sebelumnya ada fanboys yang pakai satu koma. Nah, inilah fanboys yang menghubungkan dua SP. Setelahnya ada SP. Berarti sebelumnya tadi harusnya ada SP satu lagi. Itu ya. Nah, tapi karena nggak ada, ya harus dicarikan SP. Tapi jangan buru-buru cari SP, teman-teman. Karena sebelumnya subjeknya ada kata not only. Itu negatif adverb. Negatif adverb kalau diletakkan di sebelumnya subjek dan nggak ada koma setelahnya, menjadi penanda inversi nomor 3. Oke, nah jadi ini kita butuh cari yang predikat dulu, baru subjek. Nah, jadi jawabannya yang tepat adalah yang Charlie. Gitu ya. Nanti kalau dibaca, not only is seismology used to study the Earth's mantle, but it is also crucial for understanding tsunamis. Jadi kalau diartikan, tidak hanya seismologi digunakan untuk mempelajari mantelnya bumi, namun seismologi juga penting untuk memahami tsunami. Seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya, teman-teman. Silakan di sebentar. Ada pertanyaan dari Mr. Diaguntur, boleh di unmute, Mister. Silakan. Izin tanya, Mister. Jadi Ya. untuk not only but ini urutan kan kalau yang but itu urutannya subjek predikat tuh. Betul. Nah, maksudnya tuh berarti akan selalu seperti ini nggak? Not only predikat subjek baru but subjek predikat. Nah, ini kalau pertanyaannya apakah selalu seperti ini? Jawabannya tidak, Mister. Tapi kalau not only-nya sudah di paling depan, apakah harus predikat dulu baru subjek? Jawabannya iya. Oke, terus pertanyaannya kalau yang but ini kan berarti termasuk fanboy ya. Betul. Nah, seperti yang tadi dibahas, artinya eh, tidak wajib ada
Maksudnya tuh nggak perlu ada subjek dua atau predikat dua kan? Atau gimana? Tidak wajib misalnya. Fanbase itu tidak selalu menghubungkan dua SP. Materi kita hari kedua. So, nanti boleh di-review kembali. Rekamannya mohon di Iya, ini ya, di kembali izin kembali. Mister. Maksudnya tuh em, kan nggak perlu dua subjek dua predikat ya. Tapi Betul. harus selalu dua predikat nggak? Kalau tadi saya lihat kayaknya selalu, ya meskipun subjeknya satu selalu dua predikat. Apakah ada yang dua subjek tapi satu predikat? Gitu maksudnya. Jawaban dua gimana misalnya dua subjek satu predikat gitu ya? Ada nggak yang seperti itu? Tapi memakai Ada, yang ada seperti ini Ustaz. kasusnya. Oh, oke. Kalau pakai ya not only but also tapi subjeknya dua gitu ya. Iya, Misalnya tapi not only-nya pasti pasti predikat subjek kan. Cuman nanti jawaban habis batnya itu bisa aja subjek doang atau bisa aja predikat doang. Gitu, Mister. Gitu sorry bukan? gimana Ustaz? Mohon maaf gimana? Oke, Bisa diulang? mau ke kata-kata yang layar tadi, Mister. Maaf, izin. Oh ya, silakan. Agak berlibat ya akunnya. Nah, kalau yang not only kan wajib selalu predikat subjek ya. Tidak selalu Ustaz. Oh, ini Jadi juga tidak selalu. Oh, tidak selalu. Jadi gini, kalau ya udah. Ya kita gimana? butuh subjek predikat lagi nggak gitu. Karena gini, kan kita not only kan sebenarnya cuma keterangan ya, maksudnya cuma tambahan menjelaskan kata but also lah, menambahkan but also. Nah, tapi juga gitu ya kan. Nah, tapinya ini menghubungkan apa? Kalau misalnya but-nya itu hanya menghubungkan dua subjek misalnya. Ini subjek. Predikatnya katakanlah cuma satu. Misalnya predikatnya di sini cuma satu. Nah, boleh nggak Sir, di sini kita kasih not only? Apakah kalau ada not only-nya di sini, apakah kalau ada not only-nya di sini, ini harus PS, harus predikat dulu baru subjek? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena batnya ini bukan menghubungkan dua SP, tapi hanya menghubungkan dua S. Artinya di sini kita tidak butuh P lagi, Mister. Gitu. Nah, tapi kalau kita butuh SP satu lagi, contohnya di sini ada bat, di sini ada subjek predikat. Nah, sebelumnya bat itu ada koma, menandakan bahwa bat ini menghubungkan dua SP. Nah, berarti di sebelumnya juga harus ada SP. Gitu ya. Kalau di sebelumnya S ini ada not only, karena not only itu adalah keterangan yang maknanya negatif, maka SP ini kita harus balik. Jadi predikat dulu baru subjek sesuai pembalikan atau caranya sesuai dengan yang kita pelajari di kalimatnya di awal tadi. Seperti itu. Nah, tapi kalau not only but-nya itu tidak ada komanya, artinya not only but also-nya itu misalnya cuma menghubungkan dua S saja, P-nya cuma satu. Jadi sebelumnya but itu kita tidak butuh P lagi. Nah, S-nya ini kita inversi sama apa? Kan kita nggak butuh predikat lagi. Seperti itu. Dapat nggak maksud saya, Mister? Makasih, Mister. Tapi dapat nggak? Dapat nggak, Mister, penjelasan saya? Em, Iya, maksudnya beda dengan pola pikir yang tadi ya. Jadi nanti aja kalau ada nemu soal lagi, Mister, yang kira-kiranya not Saya only carikan ya. subjek doang, terus habis itu koma, but Jangan dikasih subjek koma. predikat, misal. Kalau subjek doang nggak boleh pakai koma. Ya, fanbase Oh, itu kalau ada komanya dia menghubungkan dua SP. Tapi kalau hanya menghubungkan dua bagian kalimat yang sama, jangan dikasih koma seperti itu. Coba oh saya berarti cari. kalau ada koma akan selalu seperti yang tadi dua ya? Kalau ada koma selalu ada dua, bisa dibilang seperti itu. Jadi Oh, sebelumnya oke but oke. kok ada koma, setelahnya subjek predikat, berarti but-nya itu kan menghubungkan dua SP. Nah, Iya, kalau sebelumnya ada, berarti sebelumnya harus ada SP-nya sebelum komanya. iya, iya kalau Nah, ada koma. Oh gitu. sebelumnya Kayaknya SP kejawab itu deh. kalau ada not only-nya itu jadi diinversi, tapi kalau nggak ada not only-nya jangan diinversi. Iya Seperti itu itu. ngerti, Mister. Iya, Hmm, kalau untuk inversi itu ngerti. Cuman ya. barusan nanya, Atau kita coba cari aja ya, ya. biar coba kita cari not only yang menghubungkan dua S saja. Harusnya sih ada teman-teman. Tapi sekali lagi kamus ini tuh kadang juga contohnya kurang. Nah ya kan, ternyata nggak ada not only yang hanya menghubungkan dua S saja itu nggak ada. P-nya cuma satu itu ternyata di soal nggak ada. Tapi itu ada. Kalau teman-teman pengen ngecek, itu teman-teman bisa mengunjungi namanya uglis.com. Iya, Mister, mudah-mudahan nggak ada biar ngejawab soalnya, Pak. Mudah. Kalau di TOEFL itu ada nggak? Saya belum pernah nemu sih kalau yang masalah itu, yang masalah not only itu ya.
Kita coba cari dulu not only, teman-teman. Tapi sebentar, ini terlalu luas. Sebentar, teman-teman. Coba kita cari not only you, but uh, but they, misalnya gitu ya. Teman-teman, ini coba saya ini ya, share suaranya, supaya teman-teman juga bisa sambil latihan listening. Bentar. And they saw you live that message, but not only you, but they saw the whole community of Nah, but not only you. Jadi, tapi bukan cuman kamu. Nah, tapi mereka, nah jadi bukan kamu, tapi mereka ada lagi. Seperti selain kamu itu juga mereka juga, maksudnya seperti itu. Coba kita cari lagi. Nah, kalau ini inversi, teman-teman. is that not only are they beautiful, but it's a summit. It's more than just like is that not only are they beautiful. Nah, di sini not only are they, jadi are dulu baru they, gitu ya. Sebenarnya setelah koma itu sebenarnya ada but-nya, tapi boleh dihilangkan seperti yang tadi saya sampaikan. And I'm thinking that they're going to deploy, not only content but expertise into the market that'll help. Seperti itu. Jadi itu tadi yang terakhir ini kata benda dengan kata benda ya, not only apa tadi skill and but also expertise tadi, seperti itu. Dapat nggak, Mister, maksud saya? Dapat ya? Iya, Mister. Makasih ya, Mister. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Silakan teman-teman coba dulu. Dimulai. Oke, waktunya habis. Silakan jawaban teman-teman dikirim di chat ya. Dan saya lihat ada jawaban Charlie, ada juga jawaban Delta. Ada juga jawaban Bravo. Mari kita cek bersama ya. Ada juga jawaban Alpha. Alpha, Bravo, Charlie, Delta. Kita cek bareng. Seperti biasa dicari dulu predikat kata kerja sebagai predikat. Kalau ditarik dari depan ke belakang ada verb satu yaitu erupt. Artinya meletus. Atau ya meletus. Kalau gunung meletus itu erupt kata kerjanya. Kata bendanya eruption itu ya teman-teman. Subjeknya adalah geysers. Kemudian, nah setelahnya itu ada fanboys yang ada koma sebelumnya. Berarti fanboys itu menghubungkan dua SP ya, teman-teman. Nah setelahnya itu tidak ada SP1 lagi. Berarti di sini kita butuh SP1 lagi. Nah tapi kalau teman-teman lihat di pilihan A, B, C, D itu ada tambahan kata nowhere. Hati-hati dengan nowhere ini. Peletakannya di mana? Kalau dia diletakkan sebelum subjek, di sebelum subjek predikat dan nggak ada koma setelahnya, maka jadi penanda inversi. Gitu ya. Tapi kalau tempatnya tidak di sebelumnya subjek, berarti tidak perlu diinversi. Kita cek A, B, C, D. Yang alpha di situ ada conjunction lagi yaitu that. Sedangkan di soal sudah ada conjunction penghubung 2 SP yaitu fanboy dengan satu koma sebelumnya. Jadi yang alpha tidak bisa karena penambahan conjunction. Seperti itu. Kalau yang Bravo, sama. Di situ ada conjunction lagi. Malah ini kebalik. Setelah conjunction predikat dulu baru subjek. Selalu tidak bisa. Kalau teman-teman menunjukkan seperti ini, jangan dipilih. Pasti salah. Ya. Jadi conjunction itu setelahnya harus subjek dulu baru predikat. Nah kalau yang Charlie, nah seperti yang saya sampaikan tadi, Charlie sama Delta ini nowhere-nya diletakkan di paling depan, teman-teman. Ya kan? Nowhere itu kalau diletakkan di sebelumnya subjek predikat dan setelahnya nggak ada komanya, walaupun sebelumnya ada fanboys ya, setelahnya itu harus diinversi karena keterangan itu dipindah sebelumnya subjek. Dan ini keterangan yang maknanya negatif. Oke, nah jadi jawabannya yang tepat adalah yang Charlie. Seperti itu, teman-teman. Oke, Delta tidak bisa karena ada keterangan maknanya negatif tapi tidak diinversi. Oke, jadi jawabannya tidak bisa Delta. Jawabannya yang Charlie ya. Nanti kalau dibaca, geysers erupt in geothermal areas, but
Nowhere are they as iconic or regularly erupting as in Yellowstone National Park. Jadi kalau diartikan geysers atau apa ya teman-teman, geysers itu semburan air panas lah gitu ya. Jadi semburan air panas dari bawah bumi atau dari perut bumi itu meletus di area-area geotermal atau panas bumi. Namun tidak ada mereka itu seikonik atau ikonik itu umum gitu ya. Jadi meletusnya itu serutin atau seregular itu seteratur gitu ya teman-teman. Seperti di Yellowstone National Park. Seperti itu. Oke, nah jadi jawabannya yang Charlie. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman coba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Waktu habis, silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Nah, soal ini sama dengan soal sebelumnya, hanya kata-katanya saja yang dibedakan. Biasanya teman-teman, kalau misalnya ada soal yang seperti ini, biasanya nanti di tes itu akan keluar satu soal yang cara mengerjakannya juga sama seperti ini. Biasanya ya teman-teman, saya tidak terlalu ingat, tapi kalau saya ingat saya ketika saya membuat soal kok saya buat lebih dari satu bentuknya, biasanya berarti itu penting seperti itu. Oke, biasanya itu keluar di tes seperti itu. Nah, saya lihat teman-teman ada yang menjawab Charlie, ada yang menjawab Alpha, ada yang menjawab Delta. Kita cek bersama ya. Caranya sama dengan soal sebelumnya tadi. Di situ ada predikat exist, artinya ada. Subjeknya adalah glaciers, gitu ya, daratan es. Kemudian ada fanboy, sebelumnya ada koma, artinya fanboys itu menghubungkan dua SP. Nah, setelahnya tidak ada predikat lagi, berarti di sini kita butuh predikat. Dan setelahnya but ini, karena ada predikat juga harus ada subjek. Karena but-nya itu ada komanya, dia menghubungkan dua SP gitu ya. Nah, kita cek ABCD yang subjek kemudian predikat. Nah, tapi seperti soal sebelumnya tadi, ada kata nowhere. Oke, yang alpha di situ tidak bisa karena ada conjunction lagi. Bravo juga sama, ada conjunction lagi. Apalagi pilihan subjek predikatnya dibalik, conjunction itu setelahnya tidak boleh dibalik. Kecuali kalau ada penanda inversi sebelumnya subjeknya. Gitu ya. Nah, Bravo tidak bisa setelah conjunction tiba-tiba predikat subjek. Kalau yang Charlie sama yang Delta sama-sama ada kata nowhere. Nowhere itu keterangan yang maknanya negatif. Salah satu contoh dari penanda inversi nomor 3, teman-teman. Kalau dia diletakkan di sebelumnya subjek, maka subjek predikat diinversi. Nah, jadi jawabannya adalah yang Charlie, seperti itu. Kan yang Delta ya, yang Delta itu tidak diinversi, nggak bisa, teman-teman. Nah, nanti kalau diartikan, glasier itu ada dalam berbagai pegunungan. Nah, tapi tidak ada mereka itu sama besarnya atau sama berpengaruhnya terhadap pembentukan daratan seperti di Antartika dan Greenland. Seperti itu. Lanjut ke contoh terakhir, silahkan 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis. Teman-teman jawabannya boleh dikirim di chat dulu, kemudian kita bahas ya. Dan saya lihat ada jawaban Delta, ada juga jawaban, oh enggak, yang Charlie yang tadi ya. Berarti ada juga jawaban Bravo, antara Bravo atau Delta. Mari kita cek bersama. Seperti biasa dicari dulu kata kerja sebagai predikat, teman-teman. Kalau ditarik dari depan ke belakang ada kata were studied. Subjeknya adalah the loss of heredity. Intinya di kata benda loss itu, teman-teman. Sebelumnya ada conjunction when, artinya kita butuh subjek predikat lagi. Nah, di situ ada predikat lagi are inherited, subjeknya traits, tapi ada conjunction lagi, teman-teman, yaitu how. Di dalam kalimat kalau ada dua conjunction, kita butuh 3 subjek, 3 predikat. Nah, sudah ketemu 2. Kita belum punya 2, kita belum punya 1 lagi. Cari subjek predikat 1 lagi.
Gitu ya. Nah, tapi teman-teman jangan lupa, di paling depan itu, kata when the laws of heredity were studied, itu ada kata only-nya. Nah, yang awalnya ketika hukum hereditas itu dipelajari oleh Gregor Mendel, itu kan keterangan waktu ya, ketambah dengan only, maka keterangan waktunya jadi negatif, teman-teman. Negatif adverb kalau diletakkan di sebelum subjek predikat dan tidak ada koma setelahnya, maka menjadi penanda inversi. Jadi cari yang predikat dulu baru subjek. Nah, jadi jawabannya yang tepat adalah yang delta. Gitu ya. Nanti kalau dibaca, only when the laws of heredity were studied by Gregor Mendel in the 19th century was it possible to explain how traits are inherited. Jadi kalau diartikan, hanya ketika hukum hereditas itu dipelajari oleh Gregor Mendel di abad ke-19, baru mungkin gitu ya, atau it di sini tidak kembali ke siapa-siapa ya, teman, namanya impersonal it. Jadi kayak barulah memungkinkan untuk menjelaskan bagaimana sifat-sifat itu diturunkan atau diwariskan seperti itu. Gitu ya. Yang alfa tidak bisa karena ada conjunction satu lagi. Nanti conjunctionnya 3. Kalau di dalam kalimat conjunction itu ada 3, subjek predikatnya harus ada 4, teman-teman. Nah, sedangkan yang alfa itu setelah conjunction juga dibalik, kan nggak bisa. Ya, jadi nggak boleh setelah conjunction itu diinversi kecuali kalau memang ada penanda inversi setelahnya. Nah, kalau nggak ada ya jangan seperti itu. Kalau yang Bravo juga nggak bisa karena tidak diinversi, padahal di situ ada only when. Itu penanda inversi, teman-teman, nomor 3. Kalau yang Charlie sama ketambahan conjunction lagi. Nanti subjek predikatnya harus ada 4. Sedangkan di soal cuma 2, di Charlie cuma 1, nanti jadi 3. Kita masih kehilangan 1 subjek, 1 predikat lagi. Gitu ya. Nah, itu tadi adalah materi tentang inversi atau pembalikan subjek predikat. Sambil saya absen, kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan, teman-teman. Oke, sudah selesai saya absen. Sebentar, saya unmute. Sorry, saya lupa meng-unmute ya, teman-teman. Silakan boleh di-unmute kalau ada pertanyaan. Oke, sure. Bos siapa dulu nih? Atau coba Mr. Zainal dulu ya, Miss. Coba. Mr. Zainal ingin bertanya apa? Silakan, Mr. Yang terakhir tadi soalnya. Yang ini ya. Ya. Nah, itu kan di paling depan ada only yang menunjukkan bahwa dia inversi. Nah, kenapa enggak subjek sama predikat yang pertama, yang paling atas itu yang diinversi, Mister? Ini malah yang kedua. Kenapa yang kedua gitu ya? Nah, karena conjunction itu setelahnya harus urut, Mister. Kalau misalkan di situ conjunction to when itu. Jadi when ini kan conjunction itu setelahnya harus urut. Subjek dulu baru predikat. Nah, ketika sudah urut conjunction subjek predikat ini, ketika kita artikan, nanti kan kita hilangkan only-nya dulu ya. Jadi only-nya jangan dianggap dulu, teman-teman. Jadi when the laws of heredity were studied by Gregor Mendel in the 19th century, itu kalau diartikan ketika hukum hereditas dipelajari oleh Gregor Mendel di abad ke-19. Nah, kalau saya bilang ketika, atau saya gantilah kayak yang lebih pendek ya, teman-teman. Misalnya ketika saya pulang kerja kemarin, atau ketika saya pulang kerja. Nah, kalau ada ketika itu pasti menunjukkan keterangan waktu. Walaupun dia berbentuk CSP ya, nanti di hari ke-10 kita akan belajar yang namanya adverb clause. Gitu ya, mungkin mohon maaf karena mungkin harusnya belum saya masukkan ini, tapi karena mungkin teman-teman, di tes yang terakhir saya dapat ketika membuat soal ini keluar, maka saya berikan di kelas seperti itu. Nah, apa namanya? Jadi conjunction subjek predikat itu nanti di hari ke-10 kita akan belajar salah satu fungsinya dia menjadi keterangan. Contohnya ini, ketika saya belajar, ketika langit mendung. Nah, itu adalah keterangan semuanya. Kalau ditanyakan kan kapan? Kapan misalnya kapan kamu merasa tenang? Saya merasa tenang ketika saya belajar di perpustakaan, misalnya seperti itu. Ya kan? Kapan kamu kenyang? Saya kenyang ketika saya sudah makan.
Misalnya seperti itu. Nah, jadi ketika itu kan ditanyakan menggunakan kapan. Kapan itu menjawab suatu keterangan waktu. Seperti itu. Sama kayak kita bilang kemarin, tadi, seperti itu. Cuman bedanya kalau pakai ketika itu pakai conjunction. Nah, conjunction itu harus fix urut. Subjek dulu baru predikat. Nah, ketika conjunction subjek predikat ini sudah lengkap, menjadi satu kesatuan, itu kan artinya tadi adalah ketika bla 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 tadi, Mister. Itu menunjukkan keterangan waktu. Keterangan waktu ini ketika ketambahan only, dia jadi negatif. Nah, jadi keterangan waktunya yang ini. Jadi mulai dari when sampai century, ketambahan only jadi negatif. Seperti itu. Negatif adverb baru itu menjadi penanda inversi. Nah, kalau yang setelah conjunction ini kita inversi, nanti jadi kalimat tanya. Seperti itu, Mister. Apakah dapat? Saya? Ya, sudah. Terima kasih, Mister. Sudah ya. Mohon maaf suara saya agak berat, teman-teman. Karena sepertinya udah mulai habis. Silakan Miss siapa tadi? Saya tidak melihat namanya. Tadi Miss siapa ingin bertanya? Boleh di unmute dulu. Bisa. Oh iya, Miss Risa, silakan Miss. Ingin bertanya apa, Miss? Sebenarnya mau tanya terkait besok tes sih. Nanti tesnya itu untuk soalnya itu prediksi dari bimbingan, Lembaga. ya dari lembaga atau yang dari ITS. Oke, pertanyaan bagus sekali teman-teman. Jadi gini, mungkin untuk ini tips buat teman-teman ya untuk membedakan dimanapun teman-teman belajar, apakah tesnya itu resmi dari ITS alias teman-teman dapat sertifikat yang bisa dipakai untuk LPDP atau tidak. Itu bisa teman-teman kenali dari biaya tesnya atau mungkin dari biaya daftarnya teman-teman. Karena gini teman-teman, ini setahu saya ya, eh, ITS sebagai lembaga yang membuat TOEFL, ITP itu apa namanya mencharge atau menghargai sekali tes itu sekitar 550.000. Nah, kalau misalnya teman-teman daftar kursus atau daftar tes kok harganya di bawah itu misalnya cuman 150 biasanya ya atau 90 berarti itu bukan tes resmi ITS, teman-teman. Nah, ini sekaligus saya juga untuk mewanti-wanti teman-teman hati-hati dengan penjualan sertifikat jadi resmi ITS, TOEFL resmi ITS. Nah, karena yang saya lihat, karena saya juga punya teman juga yang seperti itu, teman-teman. Jadi menjual sertifikat jadi, tapi biayanya itu di bawah harga tes. Jadi 300.000, 150.000 gitu. Itu bukan sertifikat asli, itu hanya editan Photoshop. Kalau teman-teman pakai di LPDP, itu nanti malah namanya teman-teman akan tercoreng. Karena pasti ketahuan, teman pasti dicek sama pihak LPDP apakah sertifikat itu asli atau bukan, otentik atau beli atau misalkan apa namanya beli jadi atau editan seperti itu. Gitu ya. Jadi cara mengenalinya dari biaya daftarnya teman-teman. Kalau teman-teman daftarnya itu di kursusan di bawahnya 550 sudah dipastikan itu tesnya bukan tes resmi dari ITS. Tidak bisa sertifikatnya dipakai LPDP, nggak bisa teman-teman. Gitu ya. Nah, tapi kalau teman-teman misalkan daftar tes atau daftar kursus yang misalnya nih, contohnya di salah satu kursusan 850 sudah termasuk tes resmi dari ITS. Nah, itu ada kemungkinan bisa, teman-teman. Karena di atas 550. Jadi yang 550 itu biasanya untuk daftar tesnya. Seperti ini. Oke. Ada rekomendasi nggak ya share dari lembaga yang atau kayak kita tuh tesnya tuh di mana yang bisa resmi Oke. ITS? Oke, nah nanti di grup akan saya kirimkan ya linknya supaya teman-teman bisa mengakses lembaga apa aja yang menyediakan tes resmi dari ITS. Dan setiap lembaga itu harganya beda-beda, teman-teman. Dan pengawasnya itu beda-beda. Ada yang enak, ada yang tidak. Nah, setiap bulan saya selama ini tes sampai saya kenal kursusan atau lembaga mana yang enak, maksudnya pengawasannya itu ramah, teman-teman. Kadang bahkan ditinggal ya. Jadi ketika kita tes itu bisa tenang gitu, maksudnya nggak terganggu gitu. Tapi kalau misalkan kita sambil tes kok bentar-bentar diganggu, misalkan pengawasnya, Kak mohon ini diginiin, Kak mohon kamera dirubah, itu jadi tidak nyaman. Sedangkan tes itu ada waktunya juga, teman-teman. Bayangkan ketika kita mengerjakan reading, udah tengah-tengah nih, kita udah paham, tiba-tiba ada suara masuk, kita harus ngapa-ngapain, kita lupa tadi ngomongin apa dan lain-lain, harus ngulangin lagi. Nah, waktunya juga terbatas. Jadi ada kursusan memang atau lembaga penyedia tes TOEFL resmi itu yang saya sarankan, ada yang tidak
Gitu ya, teman. Nanti saya bagikan atau teman-teman bisa japri karena saya takutnya kalau eh, di grup lembaga takutnya saya dianggap mempromosikan lembaga lain gitu ya. Jadi nanti teman-teman japri aja ya kalau misalkan ada yang pengen informasi tentang hal tersebut. Sebenarnya nanti di akhir pun juga saya akan bagikan tentang informasi itu teman-teman. Tapi mungkin teman-teman ada yang memang karena waktunya mepet harus daftar, nggak bisa nunggu kursusannya selesai dulu misalnya gitu. Jadi harus buru-buru daftar, saya paham. Jadi nanti silahkan japri aja ya. Nanti saya berikan linknya di mana teman-teman bisa mendaftar tes TOEFL resmi dari ITS dan juga lembaga apa aja yang saya rekomendasikan. Gitu. Oke, terima kasih. Sama-sama, Miss. Kemudian kasih aja di grup gak masalah. Oke, nanti saya kasih ya. Tapi ya itu saya nggak enak, etis teman-teman ya. Maksudnya karena kan saya gimana ya, bukan lembaga saya gitu. Jadi nanti mungkin gimana kalau teman-teman mau japri aja. Ya, atau kalau teman-teman mau nanti saya itu punya grup belajar teman-teman ya. Tapi memang lama saya juga belum sempat ngisi karena saya sendiri. Nanti kalau teman-teman mau ikut grup belajar itu ikut aja. Tapi secara WhatsApp teman-teman. Jadi kayak misalkan ada pertanyaan apa di grup itu ya nanti teman-teman tanya di situ. Ada yang jawab bukan saya gitu. Nanti saya biarin dulu kalau benar. Nah, nanti kalau misalkan, aduh ini udah melenceng kemana-mana, udah salah, itu nanti saya turun tangan gitu. Jadi saya kasih referensi juga, misalkan eh, ini loh referensinya. Jadi kenapa, kenapa jawabannya apa dan kenapa seperti itu. Kalau misalnya jawaban kan di grup itu banyak teman-teman dan saya memang bebaskan siapapun yang punya pendapat, punya pemahaman masing-masing silahkan berdiskusi di situ. Tapi kalau misalkan sudah apa ya pembahasannya kok sudah salah, sudah melenceng kemana-mana, sudah jauh dari pembahasan yang benar, nanti baru saya akan jawab seperti itu. Dan kadang di situ kalau misalkan saya lagi longgar jadwalnya, saya biasanya iseng-iseng bikin kuis. Jadi tiba-tiba saya kirimkan soal TOEFL ya, biasanya structure atau listening gitu. Nanti teman-teman di situ bisa sambil menjawab gitu. Jadi kayak acak gitu. Nanti juga ada pembahasannya juga. Nah, kalau di situ saya berani karena bukan grupnya lembaga, teman-teman. Tapi kalau grupnya lembaga, mohon maaf, saya menjaga apa ya namanya menjaga etika lah gitu, teman-teman. Jadi menjaga apa ya, menjaga bukan reputasi sih, intinya menjaga nama saya juga seperti itu. Biar sama lembaga nggak dikirain mempromosikan lembaga lain seperti itu. Gitu ya. Jadi mohon nanti japri aja nggak apa-apa. Kemudian dari Mister Dia Guntur, silakan Mister. Tadi ingin bertanya apa, Mister? Izin Mister, itu soal yang sebelumnya boleh lihat nggak yang ada Nomor 9. yang ada conjunction-nya juga, Mister, maaf. Apakah ini? Ini nih. Ini ya, ini nih. Hmm. Nah, Mister, mau nanya dong. Kalau misalkan seperti ini ya, tapi yang di belakang glacier eksis itu ada kata-kata not only, Mister. Ya. Apakah ketika ada not only ini jadi ada perubahan dari jadi not only eksis glacier atau jadi gimana gitu kata-katanya? Misalnya not only-nya di sini, Mister ya. Bukan, not only-nya di sebelum glacier, dokter. Mister. Oh, maksudnya di paling depan, gitu ya. Di sini. Iya, di paling depan. Biar Nah, jadi kalau inversi misalnya, gitu. oke, not only itu kan keterangan yang maknanya negatif, Mister. Salah satu ya, jadi banyak sebenarnya. Salah satunya adalah not only. Nah, kalau not only itu keterangan yang maknanya negatif dan dipindah sebelumnya subjek dan gak ada koma setelahnya, sama kayak seldom, sama kayak never, sama kayak under no circumstances, sama kayak not until dan teman-temannya tadi. Itu nanti menjadi penanda inversi nomor 3. Artinya glacier sama axis harus kita inversi, Mister. Gitu ya. Jadi exist glaciers seperti itu. Iya, jadi bisa ya seperti itu. Terus nanti but yang itu kan conjunction harus selalu urutan subjek predikat ya. Betul. Jadi kalau sudah Oh. conjunction nggak boleh diinversi. Yang diinversi itu yang eh, bukan conjunction, tapi yang intinya yang nggak pakai conjunction. Yang sebelumnya subjeknya itu termakan oleh 5 penanda tadi ya kita bahas hari ini. Nah, salah satunya keluarganya not only itu adalah nomor 3 yaitu negative adverb. Ada banyak tadi ya, salah satunya not only seperti itu, Mister.
Nah, tapi karena di sini nggak ada not only ya, jadi jangan diinversi gitu. Jadi jangan kita menambahkan hal sendiri karena ya kita harus ngikutin soal yang kita hadapi gitu. Maksudnya yang disediakan kepada kita seperti itu. Oke, pedah Oke, yang dapat ya. ini mah, kan kalau soal yang tadi mah, kalau ini kan conjunction dulu baru apa tuh jawabannya kan C ya. Nowhere itu Betul, kan, karena nah, ada ininya, Mister. makanya jadi dibalik si predikat Subjek subjeknya. predikat, Kalau yang betul. soal terakhir mah kan apa dulu ya, inversi dulu baru conjunction urutannya teh ya. Yang soal ini, Mister. Yang terakhir teh ini ya. Iya, betul. Jadi conjunction dulu. Conjunction itu harus urut. Kalau setelahnya nggak ada penanda inversi ya harus urut. Subjek dulu, baru predikat. Nah, baru setelah conjunction subjek predikat kan satu kesatuan, teman-teman. Ini kalau diartikan kan ketika hukum hereditas dipelajari oleh Gregor Mendel di tahun 19 di abad ke-19. Nah, karena ada kata hanyanya, maka ini jadi penanda inversi nomor 3 tadi, negatif adverb tadi. Maka disinilah subjek predikat satu laginya harus kita inversi seperti itu. Itu kalau when-nya jadi ke depan, only-nya jadi ngegantiin di when, bisa nggak ya seperti itu, dokter? Mister? Bisa, tapi bukan inversi nanti, Mister. Jadi only itu hanya menjadi inversi ketika dia dipindah ke depan dan merubah keterangan. Ini bukan ya, karena setelahnya bukan keterangan, tapi subjek. Only itu juga bisa menjelaskan subjek. Nah, coba kita cari only yang menjelaskan keterangan. Nah, contohnya ini, tapi ini bukan conjunction subjek predikat ya, dia hanya keterangan yang dibuat dari preposisi. Jadi, only by improving social and economic conditions. Nah, setelahnya kalau dilihat, itu ada kata can, ya kan? Auxiliary, subjeknya adalah good health, baru auxiliary lagi, kemudian verbnya, yaitu achieved. Only by improving social and economic conditions can good health can be achieved. Can good health be achieved? Kalau diartikan hanya dengan cara memperbaiki kondisi ekonomi dan sosial, kesehatan yang baik itu dapat dicapai. Seperti itu. Nah, tapi only when juga sama. Atau kita coba cari di bawah ya. Harusnya ada. Kalau ini only then, beda teman-teman. Then itu keterangan, bukan conjunction gitu ya. Kita coba cari only when. Semoga ada, teman-teman. Kalau nggak ada ya caranya tadi kita buka Uglis tadi, teman-teman. Nah, ini ternyata ada di sini, teman-teman. Jadi only when. Tapi kita cek ya apakah ada only when yang diletakkan di awal kalimat. Nah, ternyata nggak ada sayangnya, teman-teman. Jadi only when-nya ini semuanya terletak di tengah-tengah kalimat. Jadi tidak ada yang diinversi. Gitu ya. Nah, coba kita cari yang di Uglis ini, teman-teman. Jadi coba kita cari kata only when. Harusnya ada ya. Coba kita cek bersama. The world, options will be afforded to us and offered to us only when it intuitively makes sense. We will never be Ini bukan bombarded by inversi, too much. teman-teman. Nah, ini inversi. Only teman-teman. when the surface begins to bubble does the frog. Ini adalah contoh yang sama dengan bentuk kalimat akhir tadi. Only when the surface begins to bubble, does auxiliary dulu, kemudian subjeknya the frog, kemudian verbnya realize. Seperti itu. Jadi, only when the surface begins to bubble, does the frog realize it is toast. Seperti itu. The surface subject begins predikat ya. Betul. Setelah To conjunction bubble subjek dulu baru predikat. objek. Terus To bubble bukan habis objek, itu- misal. To Oh, bubble, apa? to verb 1, keterangan. Oh. Mm-mm. Oh, bab 1. To Oh, verb keterangan. 1. Karena ada karena tuh, ada. ya, karena ada apa sih tuh-nya teh namanya? Preposisi. Preposisi. Dos itu auxiliary atau Betul. Betul. auxiliary. Terus the frog itu kan subjeknya, realis verb 1-nya. Iya. Oh iya, jadi terbalik ya ujungnya. Iya. Makasih, Mister.
Oke, nah, atau kita coba cari satu lagi, teman-teman. Coba ya. Kalau when only mah nggak ada. Coba cari when only toh. Ya, Mister. When only ada, tapi Jadi nanti gimana tuh kalau when only? bukan inversi, Mister, nanti ya. Jadi keterangannya nanti jadi nggak negatif. Yang negatif nanti jadi subjeknya yang dijelaskan dengan only. Tapi bisa when only itu ada. Talks about his bewilderment that tonight he's alone when only last night his wife used, especially when only 3 to 4% of people who have cancer ever even sign up for a clinical study. When Bankson says, when only one person is the expert. Coba kita, nah, kalau ini only when ya, coba kita cari yang when only night. A relevance that it seemed not to have when only judged in art historical terms. Hati-hati teman-teman, ini belum kita bahas ya. Ini materi kita hari ke-10. Setelah conjunction kok nggak ada subjek predikat, itu materi kita hari ke-10. Nah, hati-hati kalau belajar di internet itu cakupannya. Kadang teman-teman akan menemukan bab yang belum kita bahas. Takutnya di situ. Ini contohnya. Jadi setelahnya when ini nggak ada subjek predikat sama sekali, teman-teman. Gitu ya. Nanti ini materi kita hari ke-10 tentang pemendekan anak kalimat. Oke? Coba kita cari yang when only. You may not be at your most reflective, wisest self when only with those friends. Sama, itu nggak ada subjek predikatnya juga. Nah, ini ada subjek predikat. In that conversation, when only half your mind was present and the only half was busy doing something else. Nah, jadi when conjunction, only half of your mind, atau only half your mind, ya, hanya setengah dari pikiran kita, nah itu subjeknya. Was itu predikatnya, seperti itu, Mister. Iya, Mister. Jadi tidak diinversi. Tapi kalau only when, subjek predikat, nah setelahnya nggak ada koma, maka inversi. Predikat dulu baru subjek, seperti itu, Mister. Iya, Mister. Dapat ya? Nah, saya mohon fokus dulu, teman-teman, fokus dengan materi hari ini. Jadi, kalau yang kita temukan selain materi kita hari ini, tolong teman-teman ini dulu, singkirkan dulu, jangan dianggap gitu ya. Teman-teman fokus saja dengan yang sudah kita pelajari dari hari pertama sampai hari ke-4 ini. Gitu ya, karena bab kita masih banyak sebenarnya. Takutnya kalau teman-teman dapat bahasa Inggris dari internet, nanti menemukan susunan yang belum kita bahas, nah malah bingung. Seperti itu. Jadi fokus dengan yang sudah kita bahas saja. Seperti itu. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi di mengenai materi ini di inversi, teman-teman? Sepertinya nggak ada ya. Nah, sekali lagi saya mohon teman-teman nanti untuk sambil mengikuti rekaman, kalau ada apapun yang teman-teman pahami, tolong ditulis. Ya, kalau ada yang belum dipahami, mohon ditanyakan dulu baru ditulis ketika paham. Oke? Karena kalau nggak ditulis pasti teman-teman nanti lupa dan kita nanti jadi mundur lagi seperti itu. Gitu ya. Terima kasih atas kehadiran teman-teman hari ini dan partisipasi aktifnya. Mohon maaf jika saya ada salah ucap, salah tingkah atau tingkah saya yang tidak berkenan gitu ya, teman-teman. Dan semoga yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Terima kasih sekali lagi. And last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And have a good day. See you next time.